Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luisa Sandi Pratama, nomor absen 19 dari kelas 11 MIPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut. Di dalam mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik yang berarti dihancurkan di dalam gigi yang dibantu oleh lidah. Pencernaan secara kimiawi yang berarti dicerna oleh enzim petialin atau amilase yang terkandung di ludah. Dan berikut adalah bagian-bagian yang ada di dalam mulut. Yang pertama ada lidah. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap dan melumaskan bahan makanan. Yang kedua ada gigi. Gigi berperan sebagai alat pencernaan mekanik. Gigi dibedakan menjadi 4, yaitu gigi seri untuk memotong dan menggigit, gigi taring untuk merobek makanan, gigi geraham depan untuk mengunyah, gigi geraham belakang untuk menggiling makanan. Dan berikut adalah susunan gigi susu dan permanen. Setelah mulut ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah berperan dalam menyekresikan air liur yang mengandung petialin atau amilase. Amilase berfungsi dalam mengubah amilum menjadi glukosa. Selain itu juga, ludah mengandung zat antibakteri atau lisosom. Ludah dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar, yaitu parotis, sublingualis, submandibilaris. Yang ketiga ada esofagus. Esofagus atau kerongkongan memiliki panjang 20 cm. Esofagus melakukan gerakan peristaltik yang berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Setelah esofagus ada lambung. Lambung mencerna makanan secara mekanik dibantu oleh lapisan otot-otot. Dinding lambung tersusun atas sel epitel kubus lapis yang merupakan sel-sel endokrin yang berfungsi memproduksi gastrin untuk menyekresikan asam lambung. Asam lambung terdiri dari asam klorida atau HCl, pepsin, renin, dan lipase. Yang kelima ada hati. Hati memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu detoksifikasi atau membuang racun, menstabilkan kadar gula darah, menghasilkan energi dengan memecah lemak dibantu oleh empedu. Yang keenam ada empedu. Fungsi empedu menyimpan zat-zat dari hati. Zat yang disimpan biasanya garam, empedu, dan bilirubin, menetralkan asam lambung, dan sebagai pengencer lemak. Kandungan dalam empedu diantaranya yaitu kolesterol, air, asam empedu, pigmen, bilirubin, dan garam empedu. Yang ketujuh ada pankreas. Fungsi pankreas, endokrin mengeluarkan hormon insulin kemudian mengubahnya menjadi gula untuk sumber energi bagi tubuh. Eksokrin penghasil enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Yang kedelapan ada usus halus. Usus halus memiliki fungsi mencerna dan menyerap syaim atau bubur dari lambung memiliki panjang kira-kira 2,5 meter. Di usus halus juga terdapat gerakan peristaltik dan pembuluh vena porta heptica untuk membawa sari makanan yang baru diserap ke hati untuk didetoksifikasi. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus penyerapan atau ileum, dan usus kosong atau gegenum. Usus besar. Sisa-sisa makanan yang tidak terserap akan dilanjutkan ke usus besar. Bagian yang ada di usus besar diantaranya yaitu klep ileocekum, usus buntu, rektum, dan anus. Adapun gangguan pada sistem pencernaan diantaranya sebagai berikut. Kasias pada gigi. Disebabkan oleh lapisan email gigi terkikis oleh asam yang dihasilkan oleh bakteri. Yang kedua ada emah. Peradangan yang terjadi pada lambung disebabkan oleh HCl yang terlalu banyak sehingga mengikis lambung. Yang ketiga ada radang lambung. Disebabkan oleh asam lambung yang tinggi atau disebabkan oleh bakteri.
Yang keempat, ada batu empedu. Disebabkan oleh penyumbatan pada saluran empedu karena adanya endapan di saluran empedu. Yang kelima, ada diare. Disebabkan oleh infeksi pada kolon. Infeksi ini terjadi karena bakteri tertentu, E. coli, V. cholerae. Hal tersebut mengganggu proses penyerapan. Yang keenam, ada sembelit. Disebabkan karena air terlalu banyak terserap. Semakin lama vasus di usus besar, semakin banyak air yang diserap, sehingga vasus sangat keras. Yang ketujuh, ada usus buntu. Terjadi karena adanya penyumbatan usus buntu oleh tinja yang mengeras. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.